Ada Menko mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Yang kadang-kadang maaf langsung kritik saya, nembak 12 pas, nggak tahu masalahnya. Jadi jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu tetap berjalan. Takut kasus IMB terbongkar Menko, kini Anies Baswedan mulai memainkan tuduhan tak berdasar. Orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya. Ada Menko mengatakan merubah konstitusi. Tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres. Tidak ada di pemerintah. Jadi jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Apakah menyebut Menko dengan didasari asumsi dalam pidatonya karena rasa tidak terimanya atas apa yang disampaikan oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan mengenai kasus IMB? Depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar tadi malam. Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong untuk tidak ada kejadian. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Ini yang harus dilawan. Ada Menko mengatakan merubah konstitusi. Enggak sih kalau ngomong kan nggak melanggar konstitusi. Ya sudah, saya bilang saya tidak bisa melarang. Tapi saya akan jamin bahwa pemilu jalan. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang dilakukan tahun 98. Kita udah jadi manusia kan harus sadar gitu bahwa sebetulnya jadi pejabat publik yang ngomongnya ya hati-hati lah sekarang. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya biar masyarakat tahu loh mana yang benar mana yang nggak benar gitu aja. Jadi jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya, Pak. Susah payah para pendukung Anies dari Partai Nasdem membantah Anies antitesa Presiden Jokowi. Kini Anies menghancurkan narasi perubahan berkelanjutan yang terus digaungkan Nasdem dengan menyebut Menko dan membahas penundaan pemilu pada salah satu pidatonya baru-baru ini. Anies Baswedan mulai menunjukkan tajinya dengan mulai menyerang Menko dan bermain dalam lingkaran play victim. Apa yang dilakukan Anies ini apakah bagian dari menutupi rasa takutnya karena kasus IMB akan terbongkar akar permasalahannya sampai-sampai Anies Baswedan berani menyebut Menko dalam pembahasan penundaan pemilu? Dikutip dari Kompas.com, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan melemparkan kritik bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko yang secara terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator menurut Anies. Kita tidak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan, mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah kita bayangkan, kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup bukan, kata Anies dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis 16 Maret. Tapi di ruang terbuka mengatakan itu nggak pernah terbayang kok ada orang yang berada dalam posisi kunci ini Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak orang yang mau mendukung, imbuh Anies. Hal ini disampaikan saat berbicara soal banyaknya pertanyaan yang ia terima mengenai apakah kualitas demokrasi menurun atau tidak. Namun demikian, Anies menilai situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tidak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu, kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyatakan praktek tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Anies juga berkata bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik. Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan, ujar Anies Baswedan. Saat diwawancarai selepas acara, Anies enggan mengungkapkan menteri koordinator yang ia maksud dalam pidatonya tersebut. Pernyataan di acara itu saja dipakai, kata dia. Ini tentu masih menjadi pertanyaan, apakah menyebut Menko dengan didasari asumsi dalam pidatonya karena rasa tidak terimanya atas apa yang disampaikan oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan mengenai kasus IMB. Atau statement Anies ini bagian dari rasa takutnya ditinggalkan Nasdem usai pertemuan Luhut dengan Surya Paloh baru-baru ini. Tidak ada yang tahu, namun yang pasti bukan hanya sekali saja Luhut Binsar Panjaitan menemui Surya Paloh. Bahkan muncul spekulasi membawa pesan dari Presiden Jokowi. Bahkan pernah diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan sendiri bagaimana rasa kekecewaan Presiden kepada Surya Paloh, dan itu disampaikan Surya Paloh melalui salah satu pertemuannya. Dengan intensnya Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Surya Paloh ini, tentu nasib Anies menjadi sebuah tanda tanya. Selain masalah pertemuan dengan Surya Paloh, Luhut juga sempat menyinggung pertanggungjawaban atas pemberian IMB di Tanah Merah. Belum lama ini kasus IMB Tanah Merah memang menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan turut memberikan penilaiannya terkait tragedi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara saat itu. Ia pun meminta agar pemberi izin untuk mendirikan bangunan di dekat Depo Pertamina untuk bertanggung jawab. Dikonfirmasi pada Senin 6 Maret, Luhut menilai orang yang memberikan izin tersebut tidak benar. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar, karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang, kata Luhut di Mako Pusidrosal Jakarta Utara, Senin 6 Maret 2023 lalu. Dirinya lantas meminta semua pihak untuk melihat kebakaran Depo Pertamina itu secara jernih. Ia mengingatkan agar semua pihak mengikuti aturan yang berlaku. Pembangunan di sekitar Depo Pertamina menurutnya sangatlah rawan. Pasalnya pipa gas bisa saja sewaktu-waktu bocor dan menimbulkan kebakaran seperti yang baru-baru ini terjadi. Oleh karena itu, Luhut meminta agar pemerintah mencari jalan keluar. Ditegaskannya tidak boleh ada popularitas di sekitar depo. Memang itu dari dulu sudah disiapkan, pernah diomongkan, karena bisa saja pipa di sini bocor, terus belum ketahuan dan bisa saja gas terbang. Kalau ada api di situ terbakar, dan bisa saja terjadi itu sekarang. Jadi kita harus jernih. Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Tidak boleh. Oleh karena itulah masyarakat di sanalah yang seharusnya pindah dan bukan sebaliknya. Jangan dibalik-balik, pelumpang itu sudah dibuat di sana. Ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan depo ini yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah, ujar Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, kompensasi masyarakat yang terdampak kebakaran juga harus segera diselesaikan. Jangan bolak-balik, kita juga membuat berita itu karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana. Tandas Luhut Binsar Panjaitan. Menginginkan semua asal-usul dari apa yang disampaikan Luhut atau atas apa yang dilakukan Luhut membuat Anies ketakutan, hingga Anies membuat statement menyebut Menko saat pembahasan penundaan pemilu 2024.